Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang materi sterilisasi, di mana sterilisasi adalah pembebasan suatu benda dari semua organisme yang hidup, termasuk bakteri dan sporanya, baik secara kimia ataupun secara fisika. Adapun contoh dari sterilisasi secara kimiawi yaitu dengan menggunakan etil alkohol pada tangan sebelum pengambilan spesimen dari penderita. Selanjutnya yaitu contoh sterilisasi secara fisika, yaitu dengan panas kering menggunakan oven dengan temperatur antara 160 sampai 170 derajat Celcius. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tata nama zat kimia, yaitu yang pertama, germisida atau germisid adalah zat yang dapat membunuh kuman atau germ. Yang kedua yaitu bakterisida atau bakterisid adalah zat yang dapat membunuh bakteri. Dan yang ketiga, fungisida atau fungisid adalah zat yang dapat membunuh jamur. Yang keempat yaitu virusida atau virusid adalah zat yang dapat membunuh virus. Yang kelima yaitu sporosida atau sporosid adalah zat yang dapat membunuh spora. Yang keenam, bakterostatik atau bakteriostatika adalah zat yang dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan dari bakteri, akan tetapi tidak dapat membunuh bakteri tersebut. Yang ketujuh yaitu fungiostatik atau fungiostatika adalah zat yang dapat menghambat pertumbuhan dari fungi, akan tetapi tidak dapat membunuh jamur tersebut. Yang kedelapan yaitu viriostatika atau viriostatik adalah zat yang dapat menghambat pertumbuhan dari virus, akan tetapi tidak dapat. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang desinfeksi dan antisepsis. Desinfeksi adalah proses sterilisasi pada benda mati seperti alat-alat lab, cawan Petri, Erlenmeyer, lantai ruangan, meja operasi, dan lain sebagainya. Disinfektan adalah zat kimia yang digunakan pada saat proses disinfeksi. Selanjutnya adalah antisepsis. Antisepsis adalah proses sterilisasi yang menghalangi terjadinya infeksi tidak toksik terhadap jaringan hidup sehingga dapat digunakan untuk jaringan hidup. Antiseptik adalah zat kimia yang digunakan untuk proses antisepsis seperti penggunaan alkohol 70% untuk menghapus kulit yang akan disuntik. Waktu adalah suatu variabel yang penting dalam destruksi mikroorganisme dengan cara fisika ataupun kimia. Adalah penting bahwa zat yang digunakan membunuh bakteri itu diberi waktu secukupnya. Lama waktu yang diperlukan tergantung pada jumlah populasi awal bakteri. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara-cara sterilisasi dan desinfeksi. Cara-cara sterilisasi dan desinfeksi terbagi atas 6, yaitu pembersihan, sinar matahari, sinar ultraviolet, sinar X, dan sinar gamma, pendinginan, pemanasan, pengeringan, yang terakhir yaitu penyaringan atau filtrasi. Yang pertama yaitu pembersihannya dengan mencuci alat-alat lab dengan air mengalir. Sterilisasi awal pada alat lab dibilas dengan air mengalir. Yang kedua, sinar matahari, sinar ultraviolet, sinar X, dan sinar gamma. Sinar ultraviolet dalam sinar matahari bersifat germisida yang berarti dapat membunuh bakteri baik bentuk vegetatif maupun spora. Walaupun untuk membunuh bakteri dalam bentuk spora membutuhkan waktu yang lebih lama. Contohnya seperti menjemur tempat tidur atau pakaian untuk membunuh mikroba patogen yang ada di kasur ataupun pakaian. Selanjutnya, sinar X dan sinar gamma dapat membunuh mikroba karena langsung merusak DNA dan menyebabkan ionisasi pada komponen sel lainnya. Radiasi dengan sinar X dan sinar gamma sering digunakan
Untuk sterilisasi benda-benda yang tidak tahan suhu tinggi, misalnya pada alat lab yang terbuat dari plastik, pompa suntik dari plastik, obat-obatan, dan juga alat-alat operasi. Yang ketiga adalah pendinginan. Suhu rendah dapat menyebabkan pertumbuhan dan perkembangan mikroba terhenti. Cara ini digunakan untuk mengawetkan bahan makanan yang mudah membusuk seperti daging. Karena pada suhu rendah ini, bahan makanan tidak akan dirombak oleh bakteri tertentu seperti Neisseria gonorrhoeae, Treponema pallida. Lemari pendingin dengan suhu minus 20 derajat Celcius sehingga dapat digunakan untuk mencegah pembusukan makanan. Selanjutnya yang keempat yaitu pemanasan. Teknik pemanasan ini dibagi menjadi pemanasan basah dan pemanasan kering. Yang pertama yaitu pemanasan basah dibagi menjadi 3 teknik yaitu autoklaf, merebus atau boiling, dan pasteurisasi. Autoklaf ini menggunakan uap air disertai dengan tekanan, memiliki suatu ruangan yang mampu menahan tekanan di atas 1 atm. Adapun cara kerja dari autoklaf ini yaitu alat dan bahan dibungkus dengan kertas biasa, bukan menggunakan aluminium foil, dan wadah ataupun botol diletakkan dalam posisi rebah. Selanjutnya air dimasukkan ke dalam tangki. Setelah air mendidih akan terbentuk suatu uap air. Lalu uap air dialirkan ke ruang pensteril. Uap air akan menahan tekanan lalu diikuti kenaikan suhu di ruang pensteril sehingga mencapai tekanan 1/2 atm dan suhu 121 derajat Celcius dalam waktu 10-12 menit. Semua bakteri hidup seperti bakteri dan sporanya akan mati. Yang kedua yaitu teknik merebus atau boiling adalah suatu teknik diinfeksi termurah dan termudah karena waktu yang dibutuhkan hanya 15 menit setelah air mendidih. Sel vegetatif akan mati dalam waktu 5-10 menit, akan tetapi spora yang kebanyakan virus masih dapat bertahan berjam-jam dengan cara ini. Yang ketiga yaitu pasteurisasi adalah suatu cara diinfeksi dengan cara pemanasan pertama kali dilakukan oleh Pasteur untuk mengurangi jumlah mikroorganisme pembusuk di dalam anggur tanpa merusak anggur sehingga tetap tahan. Cara ini digunakan pada susu dengan mematikan Mikrobacterium sp, Salmonella, Shigella sp. Susu terlebih dahulu dipanaskan pada suhu 65 derajat Celcius selama 30 menit. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pemanasan kering. Pemanasan kering ini dibagi menjadi 2 yaitu pembakaran dan oven. Teknik pembakaran dengan cara sterilisasi yang 100% efektif akan tetapi penggunaannya terbatas. Untuk teknik oven digunakan untuk alat-alat dari gelas seperti tabung reaksi, botol, dan juga alat-alat dari katun. Pemanasan ini sampai 170 derajat Celcius selama 1 jam atau 140 derajat yang hanya membutuhkan waktu selama 2 jam. Apabila ada bahan dari katun tidak boleh lebih dari 180 derajat. Jika suhu belum mencapai 100 derajat Celcius, oven tidak boleh dibuka karena alat-alat yang di dalam oven tersebut akan pecah akibat mengalami pendinginan mendadak. Selanjutnya yang kelima yaitu pengeringan. Teknik ini akan menyebabkan larutan di sekeliling mikroba menjadi hipertonis. Nah, muncul pertanyaan, apa itu hipertonis? Hipertonis adalah suatu larutan yang konsentrasi zat terlarutnya lebih tinggi daripada cairan di dalam sel, sehingga air akan keluar dari sel mikroba dan mikroba akan mati. Gangguan tekanan osmotik ini akan diperhebat ketika ditambahkan garam dan bumbu seperti pembuatan ikan asin ataupun dendeng. Akan tetapi, teknik ini bukan teknik sterilisasi melainkan suatu proses pengawetan makanan, karena dengan teknik pengeringan ini hanya akan menyebabkan berhentinya pertumbuhan dan perkembangan mikroba. Ada beberapa bakteri yang akan segera mati karena pengeringan, seperti Neisseria gonorrhoeae dan Neisseria meningitis. Sedangkan pada Streptococcus tuberculosis masih dapat bertahan sampai berminggu-minggu. Selanjutnya,
cara yang terakhir atau yang keenam yaitu penyaringan ataupun filtrasi. Penyaringan atau filtrasi ini digunakan untuk sterilisasi cairan atau larutan yang termolabil atau mudah rusak karena pemanasan seperti serum, enzim atau antibiotik. Contoh filter antara lain filter Zeit yang terbuat dari asbes, filter Berkefeld dibuat dari diatomea, dan filter Chamberlain dibuat dari porselein. Filter ini mempunyai pori-pori yang halus sekitar 0,1 sampai 0,2 mikrometer sehingga filtrasinya bebas dari bakteri, tetapi tidak bebas dari virus karena virus masih dapat lolos dari saringan tersebut. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada materi sterilisasi ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.